Hey, what's up ya squad, back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Di video kali ini gua akan memberikan pembahasan mengenai pemain-pemain Real Madrid mana yang dikabarkan akan minggat dari Santiago Bernabeu. Siapa tuh? Alright, tapi sebelum gue masuk ke pembahasan di video ini, gue mau ucapin dulu sorry banget buat kalian semua karena baru udah kurang lebih udah berapa minggu ya gue nggak upload video karena banyak banget kesibukan gue di luar YouTube. Dan sekarang ini gue punya kesempatan lagi untuk bisa bikin video lagi. Kedepannya akan jauh lebih sering lagi gue akan update karena bisa dibilang kesibukan gue yang itu ya di luar YouTube itu udah selesai. Dan ini gue punya kesempatan untuk bisa ngebahas lagi. Dan memang salah satu masalahnya karena virus corona ini, pertandingan udah dihentikan semua. Jadi nggak ada yang bisa gue prediksi, nggak ada yang bisa kita bahas bareng-bareng pertandingan. Jadi sekarang gue mau bahas ya tentang transfer-transfer pemain. Karena menurut gue nih, ini prediksi gue. Nggak tahu kalau prediksi lo gimana, tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut gue sih musim ini hampir bisa dipastikan selesai. Karena kita nggak pernah tahu virus corona ini selesainya kapan. Beberapa liga sebenarnya udah ngasih jadwal awal April ini mulai lagi, tapi kelihatannya pandemi coronavirus ini juga masih belum pulih dan ditunda lagi sampai akhir April, yang mana menurut gue itu kayak nggak mungkin karena menurut gue ini masih terlalu panjang virusnya untuk selesai. Kemungkinan sih kalau nggak liganya ditentuin juaranya dari sekarang, atau liganya dianggap selesai, dihentikan. Di menurut gue udahlah, daripada kita ngomongin liga yang kapan mulainya atau kapan berhenti atau kapan juaranya, mendingan kita sekarang ngomongin aja klub untuk mengarungi kompetisi di musim depan. Karena menurut gue ini udah iramanya tuh udah irama pramusim gitu menurut gue. Oke, gak usah pakai lama-lama lagi, tapi sebelum gue masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tebak gambar seperti biasa. Buat lu nih yang bingung ya, tebak gambar nih apa tebak gambar, lu mending cek dulu video yang ini. Jadi lu tahu kira-kira ini cara mainnya gimana, oke? Nah, ini dia gambarnya. Kita lihat, ini kayak gue udah gak usah kasih penjelasan dari setiap gambarnya. Lu pada udah tahu lah ya. Tinggal gue kasih clue aja. Ini dia, ini pelatih yang cukup sukses di Italia. Kalau di Italia dia sukses banget. Di Inggris juga dia oke. Nah, lu tahu dong pasti siapa. Lu udah tahu harusnya pasti siapa. Langsung tulis jawaban lu di kolom komentar, gue pengen tahu jawaban lu siapa. Oke, langsung aja. Yang pertama, yang dirumorkan bakal pergi atau stay, itu yang pertama Thibaut Courtois. Thibaut Courtois menurut gue sih nggak akan pergi ya, karena belakangan performa dia udah mulai cenderung stabil. Save dia lumayan membantu Real Madrid dalam memburu gelar juara La Liga bersama dengan Barcelona. Meskipun awal-awal dia sempat keteteran, tapi belakangan performa dia cukup stabil, jadi menurut gue dia kayak nggak akan cabut. Next ada Sergio Ramos, ini nggak mungkin ya. Ramos, Varane juga ini nggak mungkin. Ini ada di list, gue juga nggak tahu muncul dari mana. Ramos, Varane nggak mungkin dijual karena menurut gue mereka tulang punggung di jantung pertahanannya Real Madrid. Nggak mungkin banget Zidane atau mungkin si Florentino Perez mau ngejual mereka, itu mustahil, there's no way. Nextnya ini nih, Toni Kroos. Ini agak tricky ya. Udah masuk posisi gelandang, ini agak tricky. Menurut gue Toni Kroos nggak layak untuk dijual atau pergi. Kenapa? Karena menurut gua Toni Kroos selain dia jenderal lapangan tengah yang cukup stylish ya, dia bergerak dari defensive midfielder, bagaimana dia memberikan passing distribusi dari posisi yang agak dalam, nggak seperti Modric atau Federico Valverde yang bisa bermain lebih ke depan. Kroos ini lebih stylish dari dalam dia bermainnya, mirip-mirip seperti Xabi Alonso menurut gua. Jadi agak disayangkan kalau Kroos harus keluar. Menurut gue sih dia layak untuk stay. Nextnya kita punya Modric. Sorry itu saya buat fans-fansnya Modric di luar sana atau mungkin yang masih berharap Modric bisa bertahan, menurut gue Modric harus out. Karena jujur aja, setelah Piala Dunia, khususnya setelah dia dapat Ballon d'Or, performa dia hancur men. Hancur. Dia udah kehilangan sentuhannya, apalagi karena dia sempat cedera kan, beberapa kali bolak-balik cedera. Menurut gue sentuhannya udah mulai berkurang dan sepertinya itu jadi beban buat Real Madrid. Apalagi kalau next season dia bisa datengin kayak Pogba atau mungkin Van de Beek ya kan, masih dirumorkan juga. Jadi menurut gue kalau misalkan Madrid bisa dapetin salah satu tuh dari dua gelandang yang tadi gue sebutin, Modric harus out. Next kita punya ini Gareth Bale. Udah cabut deh, udah selesai dari dulu. Sebenarnya dari 2 tahun, dari setahun yang lalu sebenarnya udah harus cabut sebenarnya, karena
pemain ini juga nggak jelas ya, tingkat kebugarannya juga nggak ngerti, gue cedera mulu. Terus juga komitmen buat timnya juga kelihatannya kayak setengah-setengah. Jadi buat apa? Lu cabut aja deh Bale. Karena gue sih lebih prefer pemain-pemain muda kita tingkatkan, kayak macam Rodrigo, Vinicius, masih lebih ada prospeknya gitu, daripada lu mempertahankan seorang Gareth Bale yang gajinya juga mahal, terus juga kontribusi dikit gitu. Jadi buat apa lu cabut aja sono. Next, Luka Jovic. Nah ini mulai agak tricky juga. Luka Jovic, pemain muda, one season oke di apa namanya, di Frankfurt. Di musim pertama di Madrid dia nggak terlalu banyak dapat kesempatan, tapi saat dia diberi kesempatan sama Zidane, gue lihat sih dia nggak terlalu jelek-jelek banget ya. Apalagi udah masuk ke akhir musim ini, kan Zidane beberapa kali ngasih kesempatan buat dia main, dan dia ya masalah di dia menurut gue sih pergerakannya nggak sih. Menurut lu gimana? Menurut gue sih pergerakan dia ya belum terlalu bisa dipahami oleh beberapa pemain Real Madrid. Dia kurang dapat suplai bola, tapi sekali dapat suplai menurut gue gol-golnya lumayan juga sih menurut gue. Jadi agak berat ya, tergantung Zidane maunya gimana di musim depan. Kalau misalkan dia pengen punya striker yang ganas, atau mungkin mereka bisa dapetin striker macam Mbappe atau Harry Kane misalnya ya kembali lagi Jovic ya menurut gue harus out. Entah dulu jual full atau lu pinjemin, terserah. Next, James Rodriguez. James menurut gue sih udah cabut lah ya. Dia juga sama kayak Bale yang gak jelas. Maksudnya antara Zidane mau gak mau make dia, terus juga dia cederanya bolak-balik, kambuhan, itu kan jadi beban. Jadi buat apa lu pertahanin pemain yang tingkat kebugaran dan kontribusinya minim buat klub. Apalagi tadi gue bilang kalau lu bisa dapetin gelandang-gelandang baru kayak gitu. Next, kita ada Isco. Wah, Isco menurut gue nggak layak untuk dijual ya, karena sebenarnya Isco ini masuk dalam slot ya, bisa dibilang ke paket gelandang yang katanya bakal dijual kan dulu sama Zidane. Isco, Modric, James, Bale, ini empat pemain ini katanya bakal dilego. Tapi sampai sekarang menurut gue Isco yang menurut gue banyak banget dapat kesempatan main dibanding pemain-pemain yang lain di posisi gelandang itu. Dan gue juga suka stylenya gitu, bagaimana dia tiap kali diturunin dia bekerja keras. Mau dia ditaruh di wing kiri, wing kanan, atau di posisi nomor 10 AMF, dia tetap bisa ngasih kontribusi yang bagus selayaknya playmaker yang main rutin. Jadi menurut gue sih kalau gue jadi Zidane, gue pilih Isco untuk stay. And the last player is Karim Benzema. Ini pemain juga lagi ramai nih dibahas, dibanding-bandingin sama Giroud. Kalau menurut gue sih, kalau lu banding-bandingin sama timnas Prancis ya nggak fair dong. Lu Benzema udah nggak main dari kapan, terus lu banding-bandingin Giroud yang udah juara dunia. Come on, kita dari kontribusi gol aja. Gue sih lebih pilih Benzema. Oke, balik ke konteks Real Madrid. Benzema menurutku pasti stay lah ya. Dia kan Zidane's boy, ngerti gak sih? Anak masih Zidane banget. Satu, sama-sama dari Prancis. Kedua juga gak ada striker lain yang lebih tajam daripada Benzema. Benzema dijual, oke gila loh. Oke, jadi itu aja menurut gua pemain-pemain yang bakalan stay dan juga go di Real Madrid musim depan. Prediksi dari gue. Prediksi lo kayak gimana? Tulis di kolom komentar, khususnya buat lo fans Real Madrid. Oke? Thank you so much guys for watching this video. Kedepannya gue juga akan bahas siapa yang akan cabut di prediksi nih ya. Prediksi siapa yang akan cabut atau stay di Barcelona dan juga Liverpool. Gue akan bahas MU juga. Terus juga gue akan kasih video-video reaction lucu-lucu juga, video TikTok, podcast juga akan jalan. Janji, I promise. Karena kedepannya bakalan banyak banget konten yang akan gue sibukkan lagi di YouTube gue. Oke, thank you so much guys for watching this video. I'm Eduardo, I'm signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Bye-bye.